Itulah yang melekat pertama kali yang Allah berikan pada Rasul mulia ini, dibedakan semua namanya dari nabi-nabi sebelumnya dengan nama sifat. Jika Anda bedakan dengan nabi-nabi sebelumnya sampai ke Adam alaihissalam, siapa nama beliau? Siapa nama beliau? Yang kencang, katanya cinta pada Rasulullah, nggak kenal namanya. Siapa namanya? Kita tanya pada Rasulullah, siapa nama baginda ya Rasulullah? Nanti kita balikkan kemudian dari nama ini berapa yang Allah kemudian abadikan dalam Al-Quran. Buka di Al-Bukhari nomor hadis 3532, 3532. Kita lihat bagaimana Nabi SAW memperkenalkan nama beliau. Ana, kata beliau, qala Rasulullah SAW, saya lebih cepat langsung lompat ke bagian tertingginya. Ana Muhammadun wa Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu biyyal kufra wa ana al-hashir alladhi yuhsharun nasu ala qadami wa ana al-aqib. Diperkenalkan oleh Rasulullah 5 nama yang melekat pada beliau. Ada berapa nama? Catat nih ya, mungkin ini informasi baru untuk kita. Ini langsung dari nabinya. Ana Muhammad, 1. 2 Ahmad. 3 Al-Mahi. 4 Al-Hashir. Dan kelima Al-Aqib. Ada berapa? 5. Nah, sekarang kita urutkan baik-baik dan kita lihat. Semua nama yang disebutkan Rasulullah ini, dan nanti dari 5 ini 2 yang diabadikan dalam Al-Quran, dan dari 2 nama ini terdapatlah pancaran rukun Islam. Nanti dari 5 yang 2 diabadikan dalam Al-Quran, yaitu 2 nama pertama Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Surah ketiga Ali Imran ayat 144, surah ke-33 Al-Ahzab ayat ke-40, kemudian ditemukan di Quran surah ke-47 Muhammad dengan namanya sallallahu alaihi wasallam di ayat yang kedua, dan yang keempat Quran surah ke-48 di ayat ke-29. 4 kali disebutkan dalam Al-Quran kata Muhammad. Dan Ahmad sekali disebutkan dalam Al-Quran, Quran surah 61 As-Saff di ayat yang ke-6. 4 kali Muhammad, 1 kali Ahmad. 4 tambah 1 berapa? 5. Dan jarang orang mengkaji kenapa di ayat ini disebutkan Muhammad, di ayat itu disebutkan Ahmad. Kenapa Ahmad cuma sekali, Muhammad 4 kali? Dan nanti kita akan lihat ahadiyat. Tapi sebelum kita ke sana, kita akan urutkan dulu semua nama yang melekat pada Rasulullah SAW. Itu 5-5-nya semuanya nama sifat. Dan tidak ada nama zat. Apa bedanya Ustaz nama zat dengan nama sifat? Kalau nama zat itu nama yang dilekatkan pada diri untuk membedakan satu sosok dengan yang lainnya. Adi yang ini, Asep yang lain, Pak Asep yang nengok Pak Asep, Pak Adi yang nengok Pak Adi. Adi dan Asep itu nama diri yang diberikan pada sosok untuk membedakan ini Adi, ini Asep. Tapi kalau kita katakan Pak Asep yang jujur, Pak Asep yang penyabar, Pak Asep yang tawadhu, maka jujur, sabar, tawadhu itu namanya nama sifat. Jelas? Semakin ditambahkan sifat baiknya, semakin mulia nama dirinya. Dan hebatnya, nama zat bisa hilang dengan wafat zatnya, tapi nama sifat gak akan pernah hilang. Asepnya boleh meninggal, tapi kan jujurnya tidak wafat. Pernah mendengar begini, ada pengumuman telah meninggal dunia, jujur. Telah wafat, sabar. Tidak pernah kita temukan. Sifat itu akan terus abadi melampaui zamannya, sekalipun zatnya sudah tidak ada dalam kehidupan. Itulah yang melekat pertama kali yang Allah berikan pada Rasul mulia ini, dibedakan semua namanya dari nabi-nabi sebelumnya dengan nama sifat.
Jika Anda bedakan dengan nabi-nabi sebelumnya sampai ke Adam alaihi salam, makanya komentar Nabi, ana al-aqib, saya penutup semua nabi dari Adam sampai ke beliau, dan punya keistimewaan semua nama yang melekat pada beliau sifat. Silakan urutkan sampai ke atas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasdub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Al-Fahshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mikhlail bin Matusyara bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihi salam. Coba ulangi. Ana al-aqib, kata Rasulullah, saya al-khatim, saya penutup. Cuma bedanya nama saya dengan nabi sebelumnya, semua nabi sebelumnya itu rata-rata namanya nama zat. Kalaupun ada sifat satu dua, tapi Rasulullah yang istimewa ini, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, ya, yang kesaksian langsung dari Allah, akhlaknya begitu agung dan tinggi, saking tingginya semua nama yang melekat pada beliau bisa diteladani karena sifat, bukan zat. Sifat bukan zat. Itu yang paling utama satu. Jadi kalau kita mau gali apa yang melekat pada Rasulullah supaya kenal Nabi, yang pertama diperkenalkan oleh Allah, kenali namanya dulu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi, kita mulai dengan iswah dulu, namanya dulu. Jangan-jangan selama ini menyebut namanya, tapi kita tak kenal dengan sifatnya. Sifat apa yang melekat pada nama itu? Nah, sekarang kita keluarkan yang viral dulu dalam Al-Quran, dua nama, Muhammad dan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya tidak bermaksud mengajari, tapi kalau kita buka sirah yang agak tinggi-tinggi ya, kalau Nurul Yakin masih ringkasan ya, tapi kalau kita ngaji ke Ibnu Ishaq sampai dengan ke atas, kita akan temukan ternyata di era jahiliyah, di zaman Nabi dilahirkan itu, nama Muhammad tidak populer. Belum pernah ada sebelumnya. Saya ulang ya. Nama Muhammad itu belum pernah ada sebelumnya di kalangan masyarakat jahiliyah. Baik di suku Quraisy ataupun suku-suku yang lain. Usama banyak. Zaid banyak. Muhammad tidak ada. Kapan nama itu muncul dan bagaimana seorang Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan nama khusus untuk cucunya, diberi nama dengan Muhammad. Di tahun-tahun sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum maulidnya terjadi, Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, kita pamitkan beliau tadi pamit pada kami. Kita doakan beliau ke Muhyiddin disehatkan oleh Allah, ya, diberkahi aktivitasnya, insyaallah. Beliau ada pertemuan juga dengan para habaib, ya. Mudah-mudahan habaib-habaib juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirukunkan kita semua untuk mendapatkan percikan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib itu melakukan perjalanan karena orang-orang dulu itu punya kebiasaan untuk merantau dalam dagang. Kalau tidak ke Syam, sekarang ada 4 negara di Syam itu, wilayahnya 4 negara sekarang. Libanon, Yordania, Syria, dan Palestina, yang lagi kita banyakin doanya tuh. Atau ke Yaman. Nanti kebiasaan ini diabadikan di Quran surah Quraisy, di ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was Syita wasa itu kemana jalannya? Kalau bukan ke Yaman, ke Syam. Saat jalan ke Syam itu, beliau ditemani oleh 3 sahabatnya. Satu namanya Sulaiman bin Mu'adhi. Yang kedua namanya Hulailah bin Hajij. Dan yang ketiga namanya Himran. Sulaiman, Hulailah, Himran, dan Abdul Muttalib. Begitu sampai kemudian, sampai di Syam, bertemulah dengan seorang pendeta Nasrani, bertanya keempat orang ini, kalian dari mana? Kata Abdul Muttalib pada saat itu mengatakan, karena juru bicaranya, kami dari Mekah.
di Jazirah Arab. Dijelaskan tepatnya. Maka komentar pendeta itu mengatakan, pendeta Nasrani, nanti akan datang Nabi terakhir dan lahirnya dari tempat wilayah Anda. Akan datang Nabi terakhir, lahirnya dari tempat wilayah Anda. Perhatikan, namanya Muhammad. Namanya siapa? Muhammad. Saya kasih jalur nasab dulu ya, nasab dengan sanad ilmunya nih ya. Dan saya pernah mencari dan pernah punya dulu namanya Injil Barnabas, itu jelas tertulis Muhammad di dalamnya. Ternyata nama Muhammad ini, Bapak Ibu sekalian, itu sudah diviralkan oleh Allah di kalangan seluruh nabi yang pernah bertugas di bumi. Bahkan Allah mengambil perjanjian dengan semua nabi sebelum tugasnya dimulai, agar mereka mengimani Muhammad SAW dan menolong dakwah beliau kalau beliau diutus sesuai dengan eranya. Jadi kalau tiba-tiba muncul di era Nabi itu, perjanjiannya Nabi itu mesti ikut mengimani Muhammad SAW dan membantu dakwahnya. Itu nanti bisa dilihat di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 81. Kita pakai Quran sama hadis saja nih. Lihat ayatnya. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasul musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu ma'akum minasyahidin. Paham? Tidak. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan ingatlah, pahamilah, pelajarilah, ketahuilah ketika Allah mengambil komitmen dengan semua nabi yang bertugas di bumi. Ingat, ada al-anbiya, ada nabiyyin, itu beda. Kalau al-anbiya itu beberapa nabi, tapi tidak semua nabi. Ada surah ke-21 namanya surah apa? Al-Anbiya. Tadi yang ayat kedua yang dibacakan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di Al-Anbiya. Kenapa disebut Al-Anbiya? Karena di surah itu ada beberapa nabi dikisahkan, tapi tidak semua nabi. Tapi kalau kita ingin merubah menjadi bentuk semua nabi tanpa kecuali, kalimatnya berubah dari anbiya menjadi nabiyyin. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan pahami, ketahui, ingat, pelajari ketika Allah mengambil komitmen dengan semua nabi yang bertugas di bumi. Lama ataitukum min kitabi wa hikmah, ketika aku, kata Allah, akan menugaskan engkau jadi nabi, aku berikan buku petunjuk, pedoman kitab, dan dijelaskan lewat hikmah. Jadi ada kitabnya, ada penjelasannya. Nabi Musa kitabnya apa? Taurat, kitab. Penjelasan Nabi Musa disebut dengan hikmah. Nabi Isa kitabnya apa? Injil. Penjelasan Nabi Isa terhadap Injil disebut dengan hikmah. Nabi Muhammad kitabnya apa? Al-Quran. Penjelasan Nabi Muhammad terhadap Al-Quran disebut dengan hikmah. Semua Nabi saat menerima kitab dan hikmah, kata Allah, harus ada komitmen. Kalau tugas kalian saat berjalan bersamaan dengan itu lahir Nabi penutup, kalian harus membantu risalahnya, beriman kepadanya, dan menolong dakwahnya. Kata Allah, apakah kalian semua komitmen? Mereka berkata, kami komitmen ya Allah. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Bersyahadatlah kalian karena aku menyaksikannya. Jadi nama Muhammad SAW itu bukan nama yang diberikan oleh manusia. Ingat itu. Mungkin baru tahu kita malam hari ini. Itu bukan nama yang diberikan oleh manusia. Karena itulah semua nabi sudah tahu itu diviralkan di setiap masanya. Bahkan khusus Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Ibrahim itu gelarnya Khalilullah, yang paling dekat dengan Allah. Paling dekat dengan Allah. Dan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena semua ke bawah keluarganya itu nabi. Dari semua jalur. Sayyidah Sarah melahirkan nanti Ishak, Ishak turun Yakub, Yakub turun Yusuf, terus sampai ke Isa alaihi salam. Sayyidah Hajar menurunkan sampai Sayyidina Ismail alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut Abul Anbiya. Khusus zamannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wasallam
itu sampai keduanya berdoa di samping Ka'bah supaya Nabi Muhammad SAW spesial. Lahirnya nggak boleh sama dengan nabi-nabi lain, harus lahir di tempat atau di sisi tempat yang paling spesial di bumi. Apa tempat yang paling istimewa di bumi? Ka'bah. Ya, dari mana tahu ya? Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sungguh kata Allah, aku tegaskan, rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Saya ulang ya, rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia sebagai kiblat, bukan manusia yang bangun. Nanti buka kitab namanya Akhbaru Makkah karya Az-Zuraqli. Anda buka halaman 13 sampai 15 tuh. Itu disampaikan bagaimana di situ dalil disebutkan malaikat diperintahkan oleh Allah bangun Ka'bah sebelum Adam turun. Dibangun. Nanti zaman Nabi Nuh alaihissalam hancur bagian atasnya terkena banjir. Sisa pondasi. Nah, pondasinya ini diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tinggikan lagi di era Nabi Ibrahim. Maka beliau menapakkan kakinya, bawa batu untuk meninggikan lagi. Tapak pertama yang ditapakkan untuk melakukan perbuatan besar disebut makom namanya. Di makom itu tapak terhormat. Ya, kenapa kita sebut kuburan dengan makom? Untuk memberikan kesan hiduplah dengan terhormat supaya wafatnya pun dihormati. Makanya kita sebutkan makam ulama, makam aulia, dengan makam para kiai. Kenapa? Karena hidup mereka terhormat. Ada pesan di balik nama makam. Bekerjalah selama hidup dengan terhormat agar wafat pun Anda terhormat. Itu maksudnya. Maka sampai sekarang walaupun Nabi Ibrahim sudah tidak ada, makamnya tetap ada. Hajar Aswad, multazam, kemudian ada pintu, tarik garis lurus, geser kanan dikit, itu makam Ibrahim. Begitu diinjakkan kaki, anaknya yang usia 3-4 tahun kurang lebih, datang dari sisi kanan bawa batu, mengatakan, "Papa, saya mau bantu, boleh nggak?" Maka bawa batu, batu dalam bahasa Arab disebut dengan hajar. Disusun-susun menjadi hijar. Maka daerah itu sampai sekarang disebut dengan Hijar Ismail. Apa kaitan dengan Nabi Muhammad SAW? Begitu selesai ditinggikan Ka'bah itu, berdoalah keduanya. Berdoa keduanya di samping Ka'bah. Doanya ada 3. Diabadikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127, 128, 129. Nah, yang 129 itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon nanti Rasul yang diutus yang terakhir, yang mulia, yang istimewa itu, mohon lahirkanlah ya Allah di tempat yang termulia, di sisi Ka'bah ini, di kalangan penduduk yang akan hidup di sekitaran Ka'bah ini. Sekarang silahkan riset dan cek, Nabi mana yang pernah tugas di muka bumi yang lahirnya dekat Ka'bah? Gak ada, kecuali Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau umrah, kalau haji, ini kita doakan mudah-mudahan yang belum bisa dipercepat ya. Nabung, gak cukup dengan amin, nabung. Ntar dari Zam-Zam keluar, langsung belok kanan tuh, jangan masuk masjid dulu, lurus dikit belok kanan ke arah yang bawah bukit tuh yang ada istana. Lurus, tandanya sebelah kanan tuh ada pos security, CCTV-nya tuh satu warna putih ngadepnya ke depan. Ya, bawahnya kursi ada warna hijau. Lurus saja dulu, terus sampai ke ujung. Ya, sebelah kanan ada kipas angin, tuh saya hitung tuh ada 35 tuh dari awal sampai akhir. Yang ini belum saya hitung. Sampai ujung. Begitu nyampe ujung, tarik kemudian ke kanan dikit agak serong 45 derajat, 150 meteran. Anda temukan satu rumah tuh, yang sekarang jadi perpustakaan, warna krem, itulah tempat Nabi dilahirkan. Tidak ada satupun Nabi yang lahir dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Ismail lahirnya di Palestina, wafatnya dekat situ. Tapi Nabi Muhammad lahirnya di situ. Jadi saking mulianya Nabi ini, awas hati-hati nih, Allah sudah memuliakan luar biasa. Namanya diviralkan, tempat lahirnya istimewa, yang mendoakan para Nabi, sampai nanti kerisalah Nabi terakhir sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW.
600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, namanya itu sudah semakin dikuatkan, bahkan semakin gembira. 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Maka Nabi sebelum Nabi Muhammad, ya, pengantar sebelum ditutup itu namanya Isa bin Maryam. Yesus Al-Masih itu lahir 600 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan beliau merasakan pada masa itu, ini akan segera datang nih Rasul penutup. Maka redaksi Qurannya berbeda. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail masih berdoa, Nabi Isa memberi kabar gembira. Nah, kebayang nggak nih, ada orang 600 tahun belum lahir orangnya sudah gembira. Pak, aduh saya gembira nih, ayo kita syukuran. Gembira apa? Anak saya mau lahir. Kapan? Ntar kalau saya udah nikah. Udah nikah aja belum? Respon kita gimana tuh? Oh, nanti ada-ada aja gitu ya. Tapi ini lain, Nabi Muhammad tuh beda. Belum lahir, masih 600 tahun. Nabi Isa, Nabi Ruhullah, dekat dengan Allah, dijaga oleh Allah, ibunya mulia, ya. Dan itu menyampaikan kepada umatnya, aku berikan kabar gembira. Nabi Isa gembira, Nabi Isa gembira. Ente Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, nggak ada pujian di Quran, nggak gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad. Dipertanyakan. Mungkin para nabi kalau lihat lagi, lihat bingung siapa nih. Para nabi gembira. Quran surah 61 ayat yang ke-6. Wa idh qala Isa bin Maryam, disebutkan langsung namanya Isa dan binnya. Ini saya kasih rahasia bentar ya, kita lompat dulu, tapi janji ini diantara kita aja nih, ya. Kalau di Quran disebutkan nama plus binnya, itu berarti peristiwanya hanya terjadi pada orang itu dan tidak akan terjadi lagi pada yang lainnya di setiap masa. Jelas? Tapi kalau tidak disebutkan namanya, hanya disebutkan inisial atau gelarnya. Contoh, Firaun, Abu Lahab, dan turunan-turunannya. Ini menunjukkan peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda, tapi sifat dan perilaku yang serupa. Contoh, ibundanya Nabi Isa disebutkan nama dan bintinya, wa Maryam ibnata Imran. Maryam anak perempuannya Imran. Kenapa disebutkan bintinya? Karena kejadian yang menimpa Maryam bisa mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Walam yamsasni bashar. Bahasa Qur'annya tidak disentuh laki-laki manapun. Itu cuma Maryam binti Imran. Ya. Maryam Gandaria banyak, mana Pak Lurah tuh? Ya. Maryam sekarang misalnya lahir tanpa bapak banyak, tapi yang tidak disentuh laki-laki manapun cuma Maryam binti Isa bin Maryam. Kenapa disebutkan Isa dan binnya di Quran? Dan satu-satunya tuh, satu-satunya. Muhammad gak disebutkan di Quran dengan binnya, Nuh gak disebutkan, Adam apalagi karena gak ada bapaknya ke atas, kan? Nabi Isa bin Maryam, Isa bin anak laki-laki Maryam, anak laki-lakinya Maryam. Kenapa disebutkan sampai ke bin, sampai ke ibunya? Kenapa? Karena hanya Nabi Isa alaihi salam yang terlahir dari rahim seorang perempuan tanpa ada pasangannya, tanpa disentuh laki-laki manapun. Isa bin Maryam. Ada lagi yang lebih hebat daripada Isa, namanya Adam. Siapa namanya? Adam. Jadi Allah itu menciptakan manusia dengan semua keadaan, 4 keadaan semua. Satu, yang tanpa ibu, tanpa bapak, Adam. Jelas? Yang kedua, ada bapak tanpa ibu, belum tahu kan? Ada bapak tanpa ibu. Siapa? Hah? Hawa. Karena Hawa itu diambil dari tulang sulbinya siapa? Adam. Dari laki-laki tanpa perempuan. Sekarang ada perempuannya, laki-lakinya nggak ada. Siapa? Isa alaihissalam dari Maryam. Yang paling lengkap, ada bapaknya, ada ibunya, ada laki-lakinya, ada perempuannya. Siapa? Antum. Jadi untuk menunjukkan dari Allah gampang. Kalau aku mau, kun fayakun, jadi semua. Perkara mencipta itu semua jenisnya bagi Allah gampang. Hah? Jadi jangan salah menyimpulkan, oh ini karena nggak ada bapaknya ini istimewa, cuma ada ibunya, naik status dari Nabi jadi Tuhan misalnya. Kan yang paling bingung, Adam statusnya apa tuh?
Makanya di Quran langsung dikatakan inna ha? Ha? Oh, jangan baca Quran sih. Ha? Sungguh penciptaan Isa itu inna mathala Isa, ha? Sungguh penciptaan Isa itu kamathali Adam. Sama aja dengan Adam. Cuma nanti bagian mana? 1, 2, 3, apa? 4. Poinnya langsung wa idh qala Isa bin Maryam, ketika Isa bin Maryam menyampaikan pada umatnya, inni rasulullahi ilaikum. Inni itu inna tambah ya mutakallim. Innanya aja kalau kita ngaji nahwu udah dalam banget tuh. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu min i'rab. Ya, paham? Tidak. Ya. Inna huruf nasab dan taukid menancapkan kepada diri, jangan goyah, meyakinkan tanpa ragu. Kalau ditambah ya mutakallim artinya yang bicara tidak ragu sedikit pun, menancapkan pada hatinya. Kata Nabi Isa alaihissalam, inni rasulullahi ilaikum. Hei, saya tegaskan ya, saya saksikan pada diri saya tanpa ragu, saya adalah utusan Allah untuk kalian semua, pada umatnya. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Saya meneruskan risalah Taurat yang sampai ke saya. Dari Nabi Musa terus nanti ada Daud, ada Sulaiman dan sebagainya, sampailah ke Nabi Isa. Di era Nabi Isa, risalahnya lanjut, karakternya disesuaikan dengan umatnya, diberi nama dengan Injil. Jelas? Belum selesai. Wa mubasysyirun bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wa mubasysyiran, dan aku memberi kabar gembira. Nabi Isa gembira. Padahal 600 tahun sebelum kelahiran Nabi dikonfirmasi. Yang konfirmasi siapa? Al-Quran. Nah, jadi setiap orang Islam itu kalau mengaku beriman pasti gembira dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Pasti gembira. Nah, nanti cara mengekspresikan kegembiraannya, maulidnya seperti apa? Gambarannya seperti apa? Maka yang pertama diisyaratkan oleh Al-Quran, kenali namanya. Kenapa Nabi Isa mempopulerkan nama yang kedua Ahmad, sedangkan di ayat lain Allah populerkan dengan 4 kali disebutkan dengan nama Muhammad. Sekarang kita kenali dulu nama yang pertama, Muhammad. Tadi saya katakan, dari keterangan Nabi Isa ini beliau mempopulerkan, ini namanya nih, Muhammad Ahmad. Lanjutlah itu pada murid-muridnya, menyebar di antara muridnya, terkonfirmasilah 600 tahun setelahnya, kakeknya Nabi Muhammad Abdul Muttalib kemudian jalan dengan 3 sahabatnya tadi, Sulaiman, Hulailah dengan Himran ke Syam, bertemu dengan pendeta Nasrani tadi yang saya sebutkan di awal, maka mengkonfirmasi apa yang disampaikan Nabi Isa. Hei, di tempat kalian akan seorang nabi, ya, akan lahir seorang nabi namanya Muhammad. Maka 4 orang ini berjanji kalau mereka dapat cucu, maka yang paling duluan di antara mereka cucu akan diberi nama dengan Muhammad. Ya. Yang duluan dapat cucu diberi nama dengan Muhammad. Qadarullah ketika pulang ternyata lahirlah dari Sayyidah Aminah anak laki-laki, cucunya Abdul Muttalib. Di antara 4 ini yang duluan dapat cucu Abdul Muttalib, maka diberi namalah dengan nama Muhammad. Nama itu belum familiar di lingkungan Quraisy pada masa itu, nggak ada yang tahu. Jadi nama Muhammad itu pemberian Allah. Jelas? Pemberian siapa? Allah. Apa artinya Muhammad? Sallallahu alaihi wasallam.